Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sapna. Ya, Ibu. Sudah siap, Bu Sapna? Insya Allah siap, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah siap, silahkan. Iya. Ya, ya baik, Ibu ya. Iya, ya silahkan lanjutkan, Bu Sapna. Baik, Ibu. Baik anak-anak, silakan dibuka dulu kamera. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, baiklah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rizky, suaranya dimatikan, Nak. Dimut dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Amin. Oke, selesai. Nah, oke, hari ini akan mulai. Kemarin kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu yang lalu, ya? Kita mempelajari tentang apa? Masih ingat tidak? Ada yang masih ingat? Inspiratif. Ya, pengertian teks inspiratif. Ya. Ya, sekarang Ibu mau ini dulu ya. Kita akan membahas pertemuan berikutnya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang 3.12 yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Dan indikatornya yaitu menelaah struktur teks cerita inspiratif dan yang kedua yaitu menentukan ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu kalian bisa ya yaitu dapat menelaah struktur teks cerita dengan benar, dengan tepat. Dan yang kedua yaitu menyimpulkan atau menentukan struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif. Baiklah ya, Ibu akan apakah sudah nampak di layar? Sudah, Bu. Sudah. Nah ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks cerita inspiratif. Nah, struktur cerita inspiratif yang akan kita bahas yaitu KD-nya yaitu 3.12 menelaah struktur, kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Dan indikatornya yaitu menelaah struktur teks cerita inspiratif dan yang kedua yaitu menentukan ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dapat menentukan struktur teks cerita inspiratif dengan Orientasi. Orientasi yaitu tahap pengenalan atau penyituasian tokoh, latar belakang. Yang kedua, itu komunikasi, tahap puncak dari peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Yang ketiga, ada resolusi. Resolusi itu apa? Yaitu tahap pemecahan masalah. Yang keempat yaitu bagian koda. Ya, koda yaitu kesimpulan atau pesan moral ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh teks cerita inspiratif. Oke, siapa yang mau membantu membacakan?
Ya, silakan raise hand. Oke, Ahmad Fauzi, silakan. Bagian pertama, kebahasan teks cerita inspiratif. Nah, cirinya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penggunaan diksi. Nah, di dalam penggunaan diksi terdapat 2 bagian. Yang pertama ada berdasarkan makna. Ya, ada makna denotatif dan makna konotatif. Terus bagian B ada macam-macam diksi, ya. Ada sinonim dan antonim. Yang kedua yaitu jenis-jenis kalimat. Ada kalimat tanya, ya, kalimat perintah dan kalimat berita. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh kalimat tanya? Silakan. Satu aja. Kalimat tanya bagaimana? Silakan yang bisa. Oke, Rifki, coba dibuka dulu. Suaranya. Oke, silakan. Misalnya Todo mau pergi kemana gitu. Ya. Boleh ya. Ada lagi yang mau memberikan contoh? Tidak ada? Kalau tidak ada lanjut ya. Kalimat perintah. Silakan yang bisa memberikan contoh kalimat perintah. Oke, silakan Ahmad Fauzi. Baru dikabarkan sore tadi terjadi kemalingan di sekitar balai desa. Mohon hati-hati dan kunci pintu rumah Anda. Ya, betul ya. Kalimat perintah. Perintahnya yaitu memberikan supaya waspada gitu ya. Memberikan peringatan. Oke, kita lanjut. Tadi sudah kalimat perintah. Yang ketiganya itu Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas? Alah nggak jadi soal itu mas. Itu tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas. Jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan mas ya. Iya mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, makasih mas. Ya sama-sama mas. Maaf mas. Indonesia negara kita tercinta. Kita semua wajib menjaganya. Maaf mas, nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, ceritanya istri saya lagi lahir anak pertama. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Jadi nggak ada salahnya saya memberikan rezeki lebih, ada orang lain kan. Serius, ini serius mas. Ya udah selamat ya mas, Ya, buat anaknya. Sama-sama. Ibu bagikan di chat aja ya. Ya Bu. Oke, Ibu
Ibu sudah membagikan LKPD di chat ya. Nanti kalian bisa rundingkan dengan kelompoknya. Ya, kemarin itu kan kita pertama siapa tokoh utamanya? Pengamen. Pengamen. Kenapa pengamen? Tokoh utamanya. Ya, kenapa tokoh utamanya dikatakan katanya pengamen? Karena pengamen yang memberi uang kepada tukang ojek. Nah, ya, pertama karena pengamen yang memberikan Uang terhadap tukang ojek. ya, pertama ditampilkan ya itu pengamen. Terus amanatnya Jika memberi harus ikhlas. jika memberi kita harus ikhlas. Kenapa kalau memberi kita harus ikhlas? Kali ada yang mau membantu menjawab, silakan. Karena kalau nggak ikhlas itu haram. Kalau tidak ikhlas itu haram. Oke, yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Agar dapat Silakan. banyak pahala. Karena Agar mendapatkan pahala. agar mendapatkan pahala. Yang lain boleh memberikan tanggapan? Silakan. Ya, terus apa lagi? Ya, berikutnya. Berikutnya apa? Oke, sudah semua, Suci? Ada 3 kan? Yang pertama tadi? Nah, lupa. Oke, silakan. Yang pertama apa? Yang pertama penggunaan Nah, Suci gak fokus ya. Pandangannya kemana-mana. Oke, silakan. Ulang dari awal. Ciri kebahasaan apa saja yang pertama? penggunaan diksi. Penggunaan diksi. Terus? Nah, penggunaan diksi kan ada 2. Apa saja? Denotatif dan notatif yang Nah, terus yang kedua? Jenis kalimat. Apa saja? yang apa? Yang A adalah kalimat Sudah dijelaskan berkali-kali ya. Struktur teks itu ada 4. Yang pertama orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Oke ya. Akhir, apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian suka ya dari pembelajaran hari ini? Video, Bu. Videonya. Kenapa suka dengan videonya? Tentang mengajarkan tentang keikhlasan. Mengajarkan tentang keikhlasan ya. Terus apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Apa yang belum kalian pahami? Supaya nanti di pertemuan berikutnya akan Ibu jelaskan lagi. Apa yang belum kalian pahami, silakan. Apa saja, Nak? Tentang apa yang belum dipahami? Apakah tentang struktur? Apakah tentang ciri kebahasaan? Apakah tentang kesusastraan atau yang lain-lainnya? Silakan. Apa yang belum kalian pahami? cara nentuin struktur teks cerita inspirasi, Bu. Cara menentukan struktur teks cerita inspirasi ya, nanti akan kita bahas lagi ya di pertemuan berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita selesai belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Oke, selesai.
Oke, silakan kalian boleh meninggalkan Zoom ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih